Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, kita kembali lagi bersama kita di channel Pedang Aswaja. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting sekali dan perlu orang-orang itu mengetahui bahwasanya orang-orang Wahabi itu mengkufurkan, menganggap umat Islam itu kufur, mereka menganggap umat Islam itu yang tidak masuk ke mereka, ke golongan mereka anggap itu keluar dari agama Islam seluruhnya. Mereka menganggap seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya orang yang tidak masuk ke dakwah mereka, ke ajakan mereka, ke Wahabi, mereka anggap itu adalah sebuah kekufuran. Berarti mereka telah mengkufurkan mayoritas umat Islam. Mereka telah mengkufurkan para sufia, mereka telah mengkufurkan Al-Maturidiyah, karena mayoritas umat Islam itu. Maka akan kita bahas pada pembahasan kali ini tentang hal tersebut, bahwasanya orang-orang Wahabi mereka itu mengatakan hal demikian. Jelas Muhammad ibnu Abdul Wahhab dia itu pendirinya Wahabi, dia itu tidak menganggap ada orang agamanya Islam selain jamaahnya. Jadi dia tidak menganggap ada seorang muslim selain jamaahnya. Jadi kalau selain jamaahnya dia anggap itu orangnya adalah kufur, orangnya adalah kafir. Begitu. Seperti itu orang-orang Wahabi. Jadi orang Wahabi mereka itu menganggap seperti itu. Bahkan mereka itu mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang baru masuk ke Wahabi, ke dakwah Wahabi, kata mereka suruh tasyahud dulu, suruh syahadat, suruh membaca syahadat. Kata mereka suruh membaca syahadat dan kata mereka suruh mengakui bahwasanya kalian itu sebelum ini adalah kufur. Kalian itu sebelum masuk Wahabi kalian itu bukan orang Islam. Nah, seperti itu. Maka kita akan buktikan semuanya itu. Jadi orang Wahabi menganggap orang yang di luar mereka itu kafir semua. Seperti itu. Jadi mereka menganggap selain mereka itu orang musyrik dan menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka. Bahkan pemimpin mereka yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab, dia itu menyatakan sendiri, dia mengatakan ini ataitukum bidinin jadid. Jadi dia itu menganggap bahwasanya dia itu membawa agama baru yang tidak ada sebelumnya, begitu. Jadi mereka menganggap bahwasanya selain mereka itu orang kafir semua, orang kafir, orang musyrik. Maka buktinya apa? Banyak sekali. Itu ada di kitab-kitab orang-orang Wahabi. Mereka itu mengatakan demikian. Sejatinya Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dia itu sudah diperingatkan oleh bapaknya. Artinya bapaknya itu tidak setuju dengan dia. Bapaknya sendiri tidak setuju dengan dia, yaitu Abdul Wahhab. Abdul Wahhab itu seorang ulama, alim dari mazhab Hambali. Tidak setuju dengan anaknya ini. Disebutkan di dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Ini miliknya Ibnu Humaid Al-Hambali. Beliau mengatakan di dalam kitab ini, Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi An-Najdi wa huwa walidu Muhammad sahibud da'wah, walidu Muhammad sahibid da'wah allati intashara syararuha fil afaq, lakin bainahuma tabayun ma'anna Muhammadan lam yatadhahar bid da'wati illa ba'da mauti walidihi. Jadi antara Muhammad sama bapaknya sendiri ada crash. Bapaknya nggak setuju. Dan Muhammad ini, dia itu Muhammad bin Abdul Wahhab, dia itu tidak nampak dakwahnya kecuali setelah meninggalnya bapaknya. Jadi artinya dia tidak menciarkan Wahabi, akidahnya yang menyimpang
ketika bapaknya hidup. Tetapi setelah bapaknya mati baru kemudian dia itu menjadi orang yang mensyiarkan akidah mereka yang sesat. Bahkan Ibnu Humaid ini mengatakan, beliau mengatakan wa akhbarani ba'du man laqituhu an ba'di ahli ilmi amman asara Syekh Abdul Wahhab hadza annahu kana ghadban ala waladihi Muhammad likaunihi lam yarda an yashtaghila bil fiqhi ka aslafihi wa ahli jihatihi fakana yaqulu linnas ya ma tarawna min Muhammadin minasyarr. Jadi bapaknya ini tidak setuju. Bapaknya ini tidak setuju dengan Muhammad bin Abdul Wahhab dan menentangnya. Karena bapaknya melihat bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini nggak mau menyibukkan diri untuk belajar. Nggak mau belajar fikih seperti para pendahulunya. Dan bahkan beliau memiliki firasat, kemudian mengatakan, ya matarawna min Muhammadin minasyarr. Kalian akan melihat dari Muhammad ini, anakku ini sebuah keburukan. Jadi bapaknya ini yang mengatakan seperti itu. Bapaknya sendiri yang mengatakan seperti itu. Begitu juga saudaranya Muhammad, yaitu namanya Sulaiman ibnu Abdul Wahhab. Beliau ini juga mengingkari Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau tahu bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahhab ini tidak menerima perkataan orang kecuali dua orang, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Hanya menerima dan menganggap pendapat keduanya itu sebagai nas, sebagai dalil, qati'. Seperti itu. Dia menganggap, oleh karena itu saudaranya Sulaiman ibnu Abdul Wahhab itu membantahnya. Di dalam kitabnya salah satunya adalah Faslul Khitab fir raddi ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Begitu. Bahkan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, beliau mengatakan di kitabnya Ad-Durarus Sunniyah fir raddi ala al-Wahhabiyah, beliau mengatakan fakana Muhammad bin Abdul Wahhab yaqulu lahum innama ad'ukum ila tauhid wa tarki syirki billah wa jami'i ma huwa tahta sab'it musyrik, kata dia, alal itlaq wa man qatala musyrikan falahul jannah. Kata dia, orang yang sebelumku, kata dia itu musyrik semuanya. Dan dia mengatakan, saya ini Muhammad bin Abdul Wahhab, saya ini membawa dakwah yang baru untuk meninggalkan kesyirikan. Dia menganggap orang sebelum dia itu semuanya adalah syirik. Semuanya adalah syirik. Kalau tidak percaya, kita akan bacakan perkataan orang-orang Wahabi, pembesarnya Wahabi. Ada seorang Wahabi yang bernama Ali bin Muhammad Sinan. Dia itu sebagai pengajar di Masjid Nabawi dan di universitasnya orang-orang Wahabi. Dinamai dengan Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Dinamai seperti itu universitasnya. Dia mengatakan di dalam kitabnya yang diberi nama Al-Majmu'ul Mufid min Aqidati Tauhid, dia mengatakan apa? Orang Wahabi ini mengatakan apa? Ayyuhal muslimun, la yanfa'u islamukum illa idza a'lantumul harbal ashwa' ala hadhihi turuq wa qadaitum 'alaiha haribuha qabla an tuharibul yahud. Lihat, dia mengatakan seperti itu. Apa yang dia katakan? Lihat, wahai umat Islam, tidak bermanfaat Islam kalian sebelum kalian mengumumkan perang kepada orang-orang Sufiyah. Orang Sufiyah, kata dia, harus mengumumkan perang kepada mereka. Dan dia mengatakan apa? Haribuha, perangilah orang-orang Sufiyah sebelum kalian memerangi orang Yahudi. Bagaimana? Dia menjadikan orang Islam, yaitu orang Sufi, orang Islam itu sebagai orang kafir. Dan dia mengatakan tidak bermanfaat agama mereka. Bagaimana?
dia menjadikan membunuh orang Sufia itu didahulukan atas membunuh orang Yahudi. Membunuh Sufia didahulukan atas membunuh Yahudi, orang kafir. Bagaimana? Kita tahu orang Sufia yang sahih, yang bukan mutasawwif, itu banyak sekali dari kalangan ulama yang menjadi seorang sufi. Sebagaimana dia mengatakan hal demikian. Dan di dalam kitab yang diberi nama Fathul Majid, ini kitab li Abdurrahman ibni Hasan. Dia itu mengkufurkan, menganggap kafir negara-negara Arab. Dia mengatakan di dalam kitabnya ini, dia mengatakan anna ahla Misr kuffar li'annahum ya'buduna Ahmad al-Badawi. Jadi kata dia orang Mesir itu semuanya kufur karena mereka itu menyembah Ahmad al-Badawi. Wa ahlul Iraq wa man hawlahum ka ahli Ammani kuffar. Ka ahli Amman kuffar li'annahum ya'buduna al-Jilani. Jadi kata dia ahlul Iraq itu kufur karena mereka itu keluar dari agama Islam karena mereka menyembah Al-Jilani. Wa ahlus Syam kuffar li'annahum ya'buduna ibn Arabi. Kata dia orang ahlus Syam, penduduk Syam itu kufur karena menyembah Ibnu Arabi. Begitu juga ahlun Najd wal Hijaz. Sebelum nampaknya dakwah Wahabi, kata mereka semuanya kufur, semuanya di luar agama Islam. Bagaimana? Dari mana orang Syam menyembah Ibnu Arabi? Dari mana orang Mesir menyembah Al-Jilani? Dari mana orang Mesir, orang Irak menyembah Al-Jilani? Dari mana ini? Dari mana orang Mesir menyembah Ahmad al-Badawi? Dari mana? Ini ngarang mereka. Jangan karena tabarruk, jangan karena mereka tawasul, dikira mereka itu menyembah orang-orang itu. Tidak ada yang menyembah. Bagaimana? Jadi mereka menganggap kufur semuanya. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Jadi dia itu mengkufurkan miliaran, artinya umat muslim secara mayoritas. Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ahlu sunnah itu adalah pada zaman sekarang adalah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah yang mengintisabkan ke Asy'ari dan Al-Imam Al-Maturidi. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Hafidh Murtadha Az-Zabidi. Beliau mengatakan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim ahlus sunnati fal muradi bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Bagaimana? Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.